Pada beberapa video sebelumnya, kita sudah pernah melakukan backtest 100 kali teknik entry trading harian menggunakan buy limit dan sell limit. Dan pada video kali ini, kita akan kembali melakukan backtest 100 kali strategi trading harian menggunakan pending order buy limit dan sell limit. Dan pada video ini, kita akan melakukan backtesting pada pair Nasdaq, dan ini merupakan permintaan dari beberapa teman kita. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video sebelumnya, kita menggunakan indikator swing arm ATR trend indicator dipadukan dengan indikator Donchian trend rebound sebagai indikator untuk menempatkan pending order kita. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan indikator swing arm ATR trend indicator dipadukan dengan indikator trend follower dari Lonesome the Blue. Ini kita gunakan agar menambah referensi bagi kita, dan agar kita juga dapat melihat perbandingan hasil yang akan kita dapatkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masukkan gabungan indikator ini pada chart trading kita. Buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke kolom search indikator. Pada kolom search indikator, ketikkan swing arm ATR trend indicator dan pilih swing arm ATR trend indicator dari VSN FND. Sekarang mari kita lakukan pengaturan pada indikator ini. Pada kolom input, ganti ATR period menjadi 200 dan ATR factor menjadi 7. Kemudian masuk ke kolom style, dan pada kolom style, hilangkan tanda pada trailing stop dan LS1 sampai dengan SS ketiga. Kemudian, pada plot background yang pertama, ganti warnanya menjadi warna hijau dan atur kontras menjadi 10% saja. Setelah itu masuk ke plot background yang kedua. Pada plot background yang kedua, atur warnanya menjadi warna kuning dan atur juga kontras menjadi 10%. Kemudian kita masuk ke plot background yang ketiga. Pada plot background yang ketiga, atur warnanya menjadi warna merah dan atur kontras menjadi 10%. Setelah itu klik OK. Indikator swing arm ATR ini akan kita fungsikan sebagai titik penempatan pending order kita, di mana pada kali ini kita akan menggunakan 3 entry. Area hijau yang pertama akan kita gunakan sebagai titik pending order yang pertama. Kemudian area kuning akan kita gunakan sebagai titik pending order yang kedua. Dan area merah akan kita gunakan sebagai titik penempatan pending order yang ketiga. Jika plot area berada di bawah candlestick, maka Anda hanya akan fokus untuk menempatkan pending order buy limit. Sedangkan jika plot area berada di atas candlestick, maka Anda hanya akan fokus menempatkan pending order sell limit. Cara kerja swing arm ATR trend indicator ini sendiri hampir sama seperti support dan resisten. Sebagai contoh, jika pada saat tren sedang bullish, maka plot area akan menjadi support dan garis ekstremum akan menjadi resisten. Dan ketika resisten atau garis ekstremum dapat di breakout, maka plot area akan membentuk bendera atau area baru ke arah atas. Sedangkan jika support atau plot area dapat di breakout, maka plot area dan garis ekstremum akan bertukar posisi, di mana plot area akan menjadi resisten dan garis ekstremum akan menjadi support. Dengan kata lain, plot area akan berpindah dan berada di atas candlestick, sedangkan garis ekstremum akan berpindah dan menjadi di bawah candlestick. Kebalikannya akan terjadi jika pada saat tren sedang bearish. Sekarang mari kita masukkan indikator yang kedua yang akan kita gunakan. Masuk kembali ke kolom search indikator dan ketikkan trend follower dan pilih trend follower dari Lonesome the Blue. Kemudian kita masuk ke kolom pengaturan trend follower. Pada kolom input, ganti EMA tipe menjadi SMA. Dan pada period to check trend, ganti angkanya menjadi 50. Setelah itu, ganti juga angka EMA period menjadi 50. Dan hilangkan tanda pada use linear regression. Kemudian kita masuk ke kolom style. Pada kolom style, ganti histogram menjadi area, lalu klik OK. Nantinya indikator trend follower ini akan kita gunakan sebagai pemandu tren utama di market. Jadi ketika warna dari trend follower berwarna hijau, maka itu tandanya tren sedang bullish. Dan apabila warna dari trend follower berwarna merah, maka itu tandanya tren sedang bearish.
Sekarang mari kita bahas cara menempatkan entry buy limit dan entry sell limit dengan menggunakan cara ini. Cara menempatkan entry buy limit. Jika plot berada di bawah candlestick, maka fokus Anda adalah menempatkan entry pending order buy limit. Pastikan bahwa indikator trend follower berwarna hijau. Kemudian, tempatkan buy limit pertama pada garis teratas dari plot berwarna hijau. Kemudian, buy limit kedua pada garis teratas dari plot berwarna kuning, dan buy limit ketiga dari garis teratas plot berwarna merah. Setelah itu, tempatkan stop loss sedikit di bawah garis terbawah dari plot yang berwarna merah. Kemudian, tempatkan target TP tepat pada titik garis ekstremum. Cara menempatkan entry sell limit. Jika plot berada di atas candlestick, maka fokus Anda adalah menempatkan entry sell limit. Pastikan bahwa indikator trend follower berwarna merah. Kemudian, tempatkan sell limit pertama pada garis terbawah dari plot berwarna hijau. Kemudian sell limit kedua pada garis terbawah dari plot berwarna kuning. Dan sell limit ketiga pada garis terbawah dari plot berwarna merah. Setelah itu, tempatkan stop loss sedikit di atas garis teratas dari plot yang berwarna merah. Terakhir, tempatkan target TP tepat pada titik garis ekstremum. Sebelum kita lakukan backtest, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui mengenai strategi trading ini. Di antaranya, yang pertama, patokan tren utama adalah indikator trend follower. Jadi ketika Anda ingin menempatkan pending order, maka hal pertama yang harus Anda lihat adalah indikator trend follower. Yang kedua, jika plot area swing amateur telah berubah, misalkan pada saat tren bullish dan resisten dapat di breakout, maka plot area akan berubah. Dan pada keadaan ini, maka hapus pending order yang sebelumnya. Kemudian, jika trend follower memberikan indikasi perubahan tren, maka hapus pending order yang sebelumnya. Yang terakhir, backtest ini sendiri akan menggunakan 3 pending order, di mana pada pending order yang pertama akan memiliki RR 1:1,6, dan pending order yang kedua akan memiliki RR 1:3,6, dan pending order yang ketiga akan memiliki RR 1:7,6. Inilah kondisi backtest kita kali ini. Disclaimer. Sekarang mari kita lakukan backtest pada strategi trading harian ini. Dan kami sudah melakukan backtest 100 kali, dan inilah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, backtest ini dimulai dari 14 Juni 2022 sampai dengan 15 Agustus 2023. Yang kedua, karena pada backtest ini menggunakan 3 RR dan 3 kali entry, maka ketika entry yang pertama mencapai TP, maka kita akan menambahkan 1,6 R, sedangkan jika entry yang kedua mencapai TP, maka kita akan menambahkan 3,6 R. Sedangkan jika entry ketiga mengenai TP, maka kita akan menambahkan 7,6 R. Yang ketiga, pada posisi entry yang pertama, kita akan mendapatkan total 100 kali transaksi dengan jumlah kemenangan 54 kali dan jumlah kekalahan 46 kali. Sehingga total win rate menjadi 54%. Dan profit yang didapatkan pada entry pertama adalah 40,4 R. Yang keempat, pada posisi entry yang kedua, kita mendapatkan total 73 transaksi dengan jumlah kemenangan 27 kali dan jumlah kekalahan 46 kali. Dan profit yang didapatkan pada entry kedua adalah 51,2 R. Yang kelima, pada posisi entry yang ketiga, kita mendapatkan total 62 transaksi dengan jumlah kemenangan 16 kali dan jumlah kekalahan 46 kali. Dan profit yang didapatkan pada entry ketiga adalah 75,6 R. Yang keenam, total profit yang didapatkan selama masa backtest adalah 167,2 R. Jika Anda melihat data ini,
maka order yang rata-rata terakumulasi adalah entry pertama saja. Sedangkan untuk entry kedua dan entry ketiga, hanya ada beberapa order yang terakumulasi. Dan apabila dalam posisi stop loss, maka jika pending order pertama terkena stop loss, maka wajib pending order kedua dan order ketiga juga akan terkena stop loss. Namun karena RR yang digunakan pada pending order kedua dan pending order ketiga cukup besar, maka secara umum hal tersebut juga akan membuat hasil akhir profit bagi akun kita. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.